Bioskop memiliki, berbagai kemungkinan untuk menjalankan protokol dengan baik. Kemarin sudah dipresentasikan dan juga ada kajian-kajian ilmiah yang sudah dilakukan. Pertama, kita sudah terbiasa memesan tiket melalui sistem online. Yang Mhm. kedua, ketika kita berada di dalam bioskop, tentu saja sistem online memungkinkan social distancing di antara penonton kan, karena tidak semua kursi, perlu diisi gitu di tahap-tahap Mhm. awal ini. Apabila kita tetap menjalankan protokol, mencuci tangan, menjaga jarak, Mhm. memakai masker di dalam, itu juga lebih baik. Auditorium bioskop biasanya lebih luas, lebih besar ya, dan, Mhm. kalau dibanding dengan ruang kantor misalnya, tentu saja hall bioskop itu lebih besar dan semua Mhm. orang menghadap ke arah layar. Jadi jarang sekali orang di dalam bioskop itu bisa ngobrol gitu ya, dalam jarak dekat Mhm. gitu. Karena nature kita menonton bioskop itu kita konsentrasi melihat ke depan. Saya pikir bioskop Baik. selama ini di Indonesia mempertahankan kualitas, ruang dan kebersihan, yang mungkin kita bisa akui sebagai salah satu tempat paling, bersih gitu ya di Mhm. ruang publik hiburan gitu. Kira-kira Baik. demikian. Jadi Baik, saya satu pertanyaan positif terakhir. sekali, positif sekali, ya. Ya, baik. Satu pertanyaan terakhir untuk Anda, Mas Riri. Ini apabila bioskop tidak dibuka dalam waktu dekat ini, Anda melihat industri perfilman dan juga, industri bioskop sendiri bisa bertahan hingga kapan? Oke, tentu saja, saya membayangkan sangat berat untuk bioskop ya. Tapi, selalu ada jalan keluar yang, memungkinkan. Film adalah bagian dari budaya kita, budaya global. Film juga adalah sebuah, hiburan yang paling accessible, paling ekonomis ya. Dan karena itu, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mhm. Saya pikir mestinya sampai tengah tahun depan kita masih bisa bertahan apabila kita menjalankannya secara minimal. Mungkin Mhm. akan ada perubahan-perubahan, mungkin kembali lagi kita hanya akan melihat bioskop di kota-kota besar ya, Daniel, apa boleh buat gitu, Mhm. karena di kota-kota kecil mungkin secara ekonomi sama sekali tidak memungkinkan. Dunia film berjuang karena kita juga punya alternatif baru dengan OTT, kita punya Mhm. kreativitas-kreativitas baru membuat film-film dengan, biaya produksi yang lebih ekonomis gitu. Tadi ada contoh film Sokolariba misalnya, itu adalah satu contoh film yang bisa dibuat dengan ekonomi atau dengan strategi berproduksi yang lebih ekonomis gitu. Dan Baik. mudah-mudahan kita kembali mendapatkan, posisi yang baik gitu secara ekonomi nantinya. Baik, tentu kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan industri perfilman juga kembali bangkit seperti sedia kala.